Nah, anak siapa itu? Nah, pada siang hari ini Bapak Ibu saya ingin share ya kepada Bapak Ibu khususnya mengenai Telegram ya. Nah, Bapak Ibu pasti di sini semuanya saya yakin sudah banyak yang mengenal Telegram. Betul tidak? Betul. Ya, sudah punya nih Telegram ya. Nah, tapi Telegram yang kita Telegram yang kita punya mungkin kita belum sadar ya manfaat-manfaatnya. Ya, kalau kita selama ini sudah terbiasa menggunakan WhatsApp ya. Bapak Ibu di WhatsApp nyari grup gampang nggak? Nyari Gampang. grup gampang ya? Gampang. Biasanya nyari grupnya kemana Pak Zulkarnain? Kalau saya sih biasanya banyak yang nge-share link-link grup gitu. Jadi kita masuk ke link-link grup gitu. Oh iya, ya. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu di sini ada yang punya kesulitan. Saya bingung nyari grup WhatsApp kemana lagi ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah gabung ke beberapa grup, biasanya betul sekali Pak Zulkarnain, ada aja orang yang nge-share link grupnya ya. Saya gabung ke grup ini, nah ini linknya gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu, salah satu rahasia yang untuk sukses khususnya di bidang online ya. Apa sih rahasianya? Jangan ragu untuk pencet-pencet. Nah, itu aja. Siap-siap. Jadi jangan takut mencet-mencet ya. Insya Allah handphonenya tidak akan meledak. Nah, paling kalau misalnya pencet-pencet salah ya. Wah, pencet-pencet salah. Kita pencet aja back. Nah, gitu. Selesai gitu ya. Pencet-pencet salah kirim, Pak. Nah, udah back. Gitu ya. Wah, ini gimana caranya kok begini? Back. Ya. Back nggak bisa juga. Back terus ya sampai loncat ke halaman utama ya gitu. Jadi jangan khawatir ya. Karena banyak Bapak Ibu yang takut untuk pencet-pencet. Apalagi mohon maaf nih yang rambutnya sudah mulai ada putih-putihnya ya. Saya ini rambutnya udah mulai ada putih-putihnya. Itu biasanya suka lebih takut untuk pencet. Ya. Saya tidak sebut namanya ya Pak, Bu. Ya, tapi kalau yang merasa rambutnya udah mulai ada putih-putihnya, itu biasanya takut pencet. Gitu. Ngomong sama anak cucunya juga kadang takut ya. Malah diomelin sama anak cucunya. Bapak Ibu gimana masa begitu aja nggak ngerti. Ya itu dilema ya. Dilema teman-teman yang eranya sudah bukan milenial ya. Tapi kolonial. Kolonial ya. Jadi bagi Bapak Ibu jangan khawatir ya. Kita belajar bareng dan ini pun insya Allah videonya akan saya rekam ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti mengulang-ulang kembali ya. Nah, jadi kita kembali ke ngomongin soal Telegram ya. Ngomongin soal Telegram, Bapak Ibu sambil menyimak di layar monitornya ya. Saya akan tampilkan ke Bapak Ibu ini tampilan di handphone ya. Nah, tampilan di handphone kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini kan kita punya aplikasi banyak di handphone kita ya. Nah, kita punya banyak aplikasi di handphone kita. Nah, kita akan coba menggunakan atau memaksimalkan yang namanya Telegram ya. Jadi Bapak Ibu ya, alhamdulillah dapat hadiah dari Zoom ya. Boleh di-oke saja. Ya, bagi yang muncul hadiah dari Zoom silahkan di-oke-kan saja. Nah, jadi Bapak Ibu di handphone kita ini kan kita sudah punya nih ya aplikasi yang namanya Telegram. Untuk sekarang Bapak Ibu boleh disimak dulu saja
nanti setelah kelasnya selesai, videonya saya bagikan ya. Teman-teman bisa mengulang lagi ya, mempraktekkan ya. Tapi untuk saat ini yang belum apa namanya bisa praktek ya, karena bingung, ini bagaimana caranya saya sambil nonton Zoom sambil praktek bagaimana? Nah, ya. Kalau bingung disimak dulu saja ya. Tapi kalau sudah bisa ya, namanya multitasking. Jadi sambil kita menyimak Zoom sambil bisa praktek. Nah, itu silahkan bagi yang sudah bisa langsung praktek ya, loncat-loncat aplikasi silahkan dipraktekkan ya. Tapi kalau belum bisa loncat-loncat aplikasi dari Zoom ke Telegramnya, kita apa namanya ini saja ya, kita dulu saja karena ini videonya saya rekam dan nanti Bapak Ibu insya Allah bisa mengulang lagi ya. Oke, nah ini saya buka Telegram ya, saya akan buka Telegram. Nah ini Telegram saya sudah bergabung ke beberapa grup ya. Nah saya sudah gabung ke beberapa grup. Nah tapi saya akan sedikit berbagi ke Bapak Ibu ya. Tampilan Telegram Bapak Ibu saya yakin pasti akan berbeda ya. Sedikit berbeda dengan di sini. Dimana kalau saya sudah saya setting ada foldernya ya, personal, channel, grup. Nah, jadi apa namanya? Ini apa istilahnya? Japrian ya. Kalau orang Japri nih di personal nah akan terlepas atau terpisah dari grup ya. Nah, ini grup terpisah dari personal ya. Nah, contohnya misalnya ini ada si Chris Monandar ya. Salam kenal Bang, apa kabar? Ya, lama banget balasnya. Iya nih, nah, ya sibuk cari duit. Nah, gitu kan. Ya, jadi kalau misalnya ada yang japri kita ya atau menghubungi secara pribadi, maka akan apa namanya kelihatan ya. Nah, contohnya di sini ada kenalan namanya Mia Felix. Hello gitu ya. Nah, hai. Nah, dia ini orang Inggris nih ya. Jadi tidak bisa berbahasa Indonesia. Makanya komunikasi dengan saya harus pakai bahasa Inggris ya. Nah, seperti ini. Nah, dia orang luar negeri nawarin jualan ya. Nah, jadi teman-teman Telegram ini sangat-sangat powerful ya. Sangat-sangat powerful. Nah, tapi sangat banyak teman-teman yang belum menyadari apa sih sebenarnya kelebihan-kelebihan dari Telegram ya. Nah, kita akan coba bahas sedikit sambil teman-teman bisa menyimak ya. Jadi pertama teman-teman ketika baru pertama kali ya punya Telegram, mungkin teman-teman tidak bergabung banyak grup seperti ini ya. Saya gabung banyak grup ya. Nah, dan di Telegram ini ada batasan ya teman-teman, ada batasan. Nah, di Telegram kita hanya bisa bergabung ke dalam ya maksimal itu 500 grup atau channel ya. Jadi kita hanya bisa bergabung maksimal 500 grup atau channel ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau ada teman-teman kita yang ikut kelas hari ini dan belum bisa kedengaran suaranya, itu tidak akan bisa dengar ya suara saya atau suara Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa dibantu di chat atau selain di chat juga bisa kita bantu ngomongnya di ini ya. Ngomongnya di grup WhatsApp. Oke. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Kalau di WhatsApp kan antara grup ya sama yang chat pribadi, kemudian sama ini kan campur aduk ya, kurang lebih hampir sama ya. Tapi di Telegram itu enaknya sekarang bisa kita pisah-pisahkan ya. Oke, tapi kita akan coba mengetahui apa saja ya keunggulan-keunggulan Telegram ya. Nah, yang pertama Telegram ini ya. Telegram ini kalau kita pencet strip 3 ya. Strip 3 di kiri atas. Nah, nanti akan masuk ya Bapak Ibu yang baru pertama kali ya
perlu dilakukan ketika sudah punya Telegram adalah men-setting, ya. Men-setting Telegramnya. Jadi kita pencet apa? Saya ulangi ya. Saya ulangi lagi, strip 3 kiri atas. Nah, ya. Kemudian kita masuk ke setting. Nah, ya. Kita masuk ke setting. Nah, jadi Bapak Ibu, bagi yang Telegramnya belum punya foto, ya. Nah, seperti ini saya sudah setting foto, maka wajib memberikan foto, ya. Dan sebisa mungkin fotonya harus foto manusia, ya. Harus foto manusia, jangan foto bisnis, jangan foto produk, ya. Jangan logo. Kenapa? Karena itu nanti ada tempatnya sendiri, ya. Kalau logo atau misalnya kita mau menampilkan bisnis kita, menampilkan komunitas kita, ya. Nah, itu nanti ada tempatnya sendiri, namanya channel, ya. Nah, ini profil di Telegram kita. Jadi, profil di Telegram kita ini sebaiknya kita set foto, ya. Nah, di sebelah atas itu di sebelah kanan ada gambar kamera, ya. Nah, bagi yang belum setting gambar foto profil, nah silakan Bapak Ibu pencet kamera, ya. Pencet kamera, nanti akan muncul menu di sebelah bawah, ya. Nah, itu upload dari galeri, ya. Pilih upload dari galeri. Nah, nanti akan kelihatan, ya. Akan kelihatan apa? Akan kelihatan semua foto-fotonya, ya. Nah, kita bisa pilih foldernya, mau tampilin fotonya yang mana gitu ya. Nah, contohnya misalnya apa? Saya mau pakai fotonya foto yang ini ya. Nah, misalnya gini. Ya kan? Nah, ini bisa kita perkecil, bisa kita perbesar ya. Tinggal kita cubit saja. Kita cubit atau kita apa namanya? Persempit dengan 2 jari kita ya. Sehingga fotonya kelihatan. Nah, ya. Jadi fotonya seperti ini. Ya. Atau kalau mau nampilin sama logonya bisa juga begini. Nah, ya contohnya. Nah, oke. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang penting kelihatan ada fotonya dan kelihatan ini fotonya foto manusia, ya. Nah, contohnya ini saya pinjam foto temen ya. Habis itu kita checklist. Di sebelah bawah ada checklist. Nah, jadi nanti akan muncul seperti ini, ya. Fotonya sudah kita set. Nah, kenapa kita harus setting foto, Bapak Ibu? Ya, karena kalau kita tidak setting foto, ya, orang tidak tahu siapa kita kan. Nah, kalau orang tidak tahu siapa kita, maka orang akan cenderung berkurang kepercayaannya kepada kita, ya. Karena nggak kelihatan ini siapa, gitu. Artinya kalau misalnya nanti mau kita undang-undang, ya, kita undang masuk grup kita, ya, kita ajak belajar bareng, ya, maka orang itu akan bertanya-tanya, ini siapa orangnya yang kayak gimana, wah, ya. Tapi kalau misalnya kelihatan, wah, saya diajak sama Pak Sutopo, wah, saya bisa lihat tampilannya Pak Sutopo itu seperti apa, oh, kayak gini tuh orangnya, ya, oh, ini kelihatannya nih angkatan bersenjata nih. Wah, ngajak belajar bareng. Wah, oke lah. Ya, saya siap belajar bareng. Nah, gitu kan. Tapi kalau misalnya diajak sama Pak Zulkarnainnya nggak pasang foto. Pak Zulkarnain itu siapa? Gitu ya. Saya nggak kenal. Walaupun awalnya kenalan, ya, Bapak kenalin, saya tinggal di Jember. Ini, saya pengen ngajak Bapak belajar bareng. Nah, gitu kan. Nah, ini kita nggak tahu siapa, gitu ya. Nggak kelihatan tampangnya. Gitu. Ya, jadi kita setting foto itu untuk meningkatkan kepercayaan dari target kita, ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, di sebelah bawahnya nomor handphone kita, ya. Bapak Ibu perlu catat bahwa di Telegram itu kita bisa chat sama siapapun walaupun kita belum menyimpan nomornya. Nah, ini sangat unik sekali, berbeda dengan WhatsApp, ya. Kalau di WhatsApp kita harus tahu nomor target kita, baru bisa kita ajak chat, ya. Tapi di Telegram, Bapak Ibu tidak perlu tahu, ya, tidak perlu tahu nomor handphonenya, kita bisa menerka-nerka, ya. Misalnya nih, Pak Leo mau mencari, ya,
mau mencari yang namanya Nur. Wah, yang namanya Nur ini ada banyak ya. Bukan hanya Nur Khadijah saja. Muncul semua ya. Nanti akan muncul semua gitu ya. Bagaimana caranya supaya nama kita ini ya, nama kita ini muncul ketika orang nyari ya. Yang namanya Buntoro itu nggak cuma satu di dunia ini ya. Yang namanya Ayu Sartika banyak ya. Yang namanya Tia juga lebih banyak lagi ya. Yang namanya Siti wah lebih banyak lagi gitu ya. Jadi bukan cuma Bu Siti Maskanah doang di Indonesia ini yang namanya Siti. Nah, ya. Jadi bagaimana supaya orang bisa menemukan kita walaupun orang nggak tahu nomor kita ya. Ini sangat-sangat unik dan sangat-sangat apa namanya Keren banget ya. menarik sekali ya teman-teman. Nah, jadi Kalau cewek mah besit. ya siapa ini? Di mute dulu audionya, Pak. Siapa tadi? Oke ya. Nah, kita lanjut. Ya, jadi berarti kalau yang di bawah nomor HP ya, kalau yang di bawah nomor HP tulisannya masih seperti ini ya. Bapak Ibu, yang di bawah nomor HP masih none. Nih ya, yang di bawah nomor HP masih none. Silakan dipencet. Nah, ya. Silakan dipencet nonenya di bawah nomor HP, kemudian silakan nanti diisi dengan nama lengkap kita. Jangan pakai titik, koma, spasi, karakter-karakter yang lain. Ya, misalnya ini saya pakai handphone admin saya, namanya Yusril. Ya, Yusril bukan Iza Mahendra. Oke ya, namanya Yusril Mumtaz. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, jadi kita ketik nama lengkapnya. Ya. Nah, kalau di sini ada tulisannya is available. Ya, tersedia warna hijau, berarti belum ada orang yang pakai. Tapi kalau saya pakai begini doang, Yusril, sorry, this username is already taken. Nama ini udah ada orang yang pakai warna merah, berarti kita nggak bisa pakai ini, ya. Tapi kalau misalnya warna hijau, nah seperti ini nih warna hijau, ya. Jadi ini kita bisa pakai, ya. Kalau sudah ini kita checklist, nah, ya. Muncul ada namanya Yusril Mumtaz ya. Nah, ini ya username ini kita bisa klik ya. Terus di bawahnya Bapak Ibu perhatikan ada tulisan-tulisan bahasa Inggris itu sementara diabaikan saja ya. Karena itu hanya arahan untuk membuat yang namanya nama ya. Nah, di bawahnya itu ada link warna biru ya. Ada link warna biru ya. Nah, setelah Bapak Ibu ini sudah checklist seperti tadi, ya. Ini linknya bisa Bapak Ibu pencet sekali. Nah, ya, Bapak Ibu bisa pencet sekali, ya kan? Nah, kemudian habis itu kita bisa share, ya. Kita bisa share ke grup, ya. Nah, misalnya kita bisa share ke grup link Telegram kita, ya. Nah, ini link Telegram kita bisa kita bisa paste, tempel ya. Nah, contohnya ini saya tempel punyanya Mas Yusril ya. Nah, saya pencet. Nah, jadi saya bisa share ke WhatsApp atau sosial media manapun ya, sehingga nanti ketika orang klik ini dia bisa chatting sama kita di Telegram ya, jadi tanpa dia perlu tahu nomor HP kita ya. Nah, ini silahkan ya, nanti Bapak Ibu tempel ya hasil prakteknya ke grup. Nah ya, supaya apa? Supaya orang bisa menghubungi kita ya. Nah, contoh praktek. Nah, ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Telegram, ya. Nah, ke Telegram kita back. Nah, ya. Karena kita sudah menentukan ini Yusril Mumtaz, ya. Ini nama kita. Oke. Nah. Oke, sampai sini kita lanjut ya. Kita back lagi. Nah, kita back lagi.
Ini kembali ke percakapan-percakapan. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau mencari saya di Telegram, ya, nah Bapak Ibu nanti bisa praktek, ya. Jadi saya punya grup, saya punya channel, saya punya robot, saya punya profil pribadi. Nah, ya. Jadi di Telegram saya punya berbagai macam atau jenis akun, ya. Nah, kita bisa perhatikan Bapak Ibu di pojok kanan atas, ya. Telegram, kita buka Telegram kan. Nah, seperti ini. Di atasnya percakapan-percakapan atau di atasnya grup-grup itu, ini ada kaca pembesar ya. Nah, kita pencet kaca pembesarnya. Kemudian kita ketik ya. Kita ketik. Nah, misalnya apa namanya? Saya mau nyari punya saya ya. Jadi contoh ya. Nah, asal kita tahu ya. Asal kita tahu namanya Nah, saya pakai namanya seperti ini, ya. @Coach Elang. Nah, ya. Kalau misalnya sesuai, ya, ada hasilnya, maka akan muncul nama kita, ya, atau nama orang yang kita cari. Nah, ya, contohnya seperti ini. Nanti akan kebuka, tuh, ya. Untuk bisa chatting, pencet yang ini, ya. Nanti kita bisa chat. Hai. Nah, ya. Seperti itu contohnya. Chatting ya. Kita coba cari orang lain ya. Orang lain. Saya coba cari misalnya Pak Saya. Leonarde nih misalnya. Pak Leonarde. Saya cari ya. Nah, @Leonarde. Nah, di sini Leonarde ada banyak ya. Ada Leonarde 5 subscriber, ada Leonarde ini ya. Nah, kita coba misalnya nama lengkapnya ya. Tuh, saya belum selesai ya. Saya belum selesai ngetik Leonarde Prase keluar, Pak. Ya, keluar. Nah, Leonarde saya mau chat ya. Nah, ini chattingnya dari handphonenya Mas Yusril ya. Halo. Nah, gitu. Ya. Nah, muncul ya. Coba kita cari lagi ya. Kita cari punya misalnya Bu siapa nih? Bu Juaria. Bu Juaria ya, saya coba cari pakai ya, Juaria. Nah, ya. Nah, ternyata Bu Juaria ini ada banyak. Ya, ada Bu Juaria Nul Fatli, Juaria DM, Juaria Abdullah ya. Nah, ini Bu Juaria pakainya yang mana, Ibu? Juaria aja. Juaria Abdullah. Ini adanya Juaria Abdullah Bukan, nih. Juaria. Oh, Juaria mungkin ya. Nah, nanti coba Bu Juaria cek lagi ya. Cek bujuarinya. Jadi Bu Juaria perginya ke sini ya. Bu Juaria pencet strip 3 ya, strip 3 kiri atas. Juaria saja. Nah, terus habis itu Bu Juaria masuk ke setting. Nah, ya. Bu Juaria perhatikannya yang mana? Perhatikannya yang ini ya. Saya kasih ini. Ya, saya kasih yang ini. Nah, perhatikan yang ini. Ini Bu Juaria pakainya apa gitu ya. Akeong apa. Nah, itu yang harus kita kasih tahu ke orang yang mau Nah, jadi bedanya gitu. Antara yang saya lingkari ya sama yang saya garis bawahi nih ya. Yang saya garis bawahi di atas nih. Yang di atas ini apa bedanya? Jadi kalau yang di atas ini namanya display name. Ya. Nama yang tampil. Nah, ini saya pakai nama Yusril aja. Gitu ya. Nama tampilannya Yusril aja. Nah, tapi kalau orang cari ya, orang cari itu harus masukin @Yusril Mumtaz. Nanti akan muncul gitu ya. Jadi yang kita kasih orang yang dilingkari ini. Jangan yang di atas. Gitu ya. Nah, paham ya? Coba Nur Hadi sama. Nah, iya. Coba kita makasih Pak Elang. Bu siapa lagi? Iya, makasih Pak Elang. Ya. Bu Nur Hodijah katanya tuh. Oke. Bu Chan. Oke. Sampai sini bisa ya? Insya Allah dipraktekin lagi Pak Elang. Pasti bisa. Pasti bisa ya.
Amin, amin. Gampang banget ya. Nah, sekarang Hanya perlu terbiasa. iya, hanya perlu terbiasa ya. Nah, sekarang bagaimana itu kan kalau kita nyari orang ya. Kalau kita nyari orang, Bapak Ibu, ya, nyari orang itu kan lama ya, nyari orang satu gitu kan. Nah, kalau kita nyari orang satu-satu lama, kapan kita kayaknya ya. Nah, kita perlu lebih cepat, lebih cerdas, ya. Jadi jangan cari orang, tapi cari apa? Komunitas, grup. Ya, cari grup, iya ya. Nah, pertanyaannya bagaimana ya? Grup apa yang bisa kita ikuti gitu kan? Nah, jadi kita bisa masuk ke beberapa grup ya. Nah, misalnya ya, saya mau tanya nih ke Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau misalnya gabung ke grup orang-orang yang suka belajar bisnis, kira-kira apa namanya bagus nggak grupnya? Bagus. Bagus. Ya, Bagus, karena kan kita bagus. punya kesamaan. Oh, kita nih sama-sama belajar bisnis ya. Nah, tapi setiap kali kita masuk grup ya, kita harus ingat kita harus membaca aturan grup terlebih dahulu ya. Bapak Ibu kalau masuk grup silahkan baca aturan terlebih dahulu ya. Nah, jadi yang pertama misalnya Bapak Ibu bisa cari ya di pojok kanan atas itu ada kaca pembesar, diklik. Nah, Bapak Ibu bisa cari saya punya channel belajar ya, @belajar_bisnis. Nah, ya. Nah, ini saya punya grup saya punya channel ya. Saya punya channel namanya Belajar Bisnis. Nah, ini ada 12.000 murid saya ya. Peserta belajar saya ada 12.000 ya. Tentu yang mengajar bukan hanya saya, tapi ada tim mentor ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pencet belajar bisnis ya. Nah, Bapak Ibu bisa cari @belajar bisnis. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah masuk ya grup belajar bisnis, nah ini ada tombol di sebelah bawah itu join atau bergabung ya. Nah, Bapak Ibu ada di sebelah bawah ada tombol join atau bergabung. Nah, ini silahkan Bapak Ibu klik tombol join. Nah, atau bergabung di bawah. Klik ya. Jangan ragu-ragu untuk pencet. Nah, ya. Klik tombol join di sebelah bawah atau bergabung ya. Nah, Bapak Ibu bayangkan ya, di sini kita tidak bisa berbicara ya. Kita hanya bisa menyimak ya. Nah, kita tidak bisa berbicara, kita hanya bisa menyimak ya. Nah, dan di sini ya. Ini Bapak Ibu saya kasih tahu salah satu rahasianya Bu Nur Khadijah ya. Kenapa Bu Nur Khadijah itu bisa cepat? Nah, karena Bu Nur Khadijah ini salah satu rahasianya saya bisikin aja belajar banyak ya. Bu Nur Khadijah juga belajar dari sini, Bu. Ya, Pak. Nah, Dulunya ya, Pak ya. jadi Wah, Bapak nggak Ibu pernah kasih tahu nih. jadi Bapak Ibu Dulu apa, Pak? iya. Jadi Bapak Ibu juga bisa belajar dari sini ya. Nah, ya. Jadi di sini Bapak Ibu ada banyak ada banyak materi ya. Saya coba scroll ke atas saja. Ini cuma contoh aja ya. Nah, jadi contoh nih ya materinya. Ya kan? Nah, jadi teman-teman ini contoh materi ya. Untuk yang saat ini baru buka usaha, belum dapat hasilnya sehingga kehidupannya sempit dan mepet, teruslah berjuang ya. Ingat, kesempitan tidak abadi. Jika saat ini ada yang baru saja rugi, jaringan langsung berhenti, evaluasi, lakukan lebih baik. Ya, kerugian tidak abadi. Ya, saat saya down, guru yang menasihati, tenanglah. Tidak semua ada yang abadi. Semua datang dan pergi. Semua ada waktunya. Ya, kesusahan, kekurangan, kesempitan. Nah, ini adalah materi-materi yang sangat bagus ya. Dan selalu kita selingi dengan yang namanya gambar seperti ini ya. Semangat. Nah, ya, bagus Bapak Ibu.
ya kan? Dan ini nanti bisa menjadi bahan untuk kita share ke jaringan kita, gitu ya. Kita bisa kopas, kita bisa bagikan, ya kan? Nah, jadi selalu ada yang namanya bahan, ya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, saya membangun kelas ini, ya, itu sejak dari tahun 2016, Bapak Ibu, ya. Saya membangun kelas ini dari tahun 2016 sampai sekarang baru punya 12.000 murid, ya. Dan ini baru dari satu grup atau satu jaringan, ya. Masih ada jaringan-jaringan yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan bergabung, ya. Di sebelah bawah ada tombol diskusi, ya. Ada 2, mute atau bisukan, ya, dan discuss. Nah, silakan Bapak Ibu masuk ke tombol discuss, ya. Nah, seperti ini. Klik tombol discuss. Nah, bagi yang sudah gabung, ya, ke grup diskusi, ya, kita klik tombol discuss, nanti akan muncul seperti ini, ya. Nah, ini namanya grup, ya. Nah, ini namanya grup, ya kan. Kemudian di grup ini kita bisa join lagi, ya, Bapak Ibu, kita bisa join lagi, klik tombol join. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu yang belum join grup silahkan join grup. Nah, tuh Bu Juariah udah join grup tuh, ya. Nah, kelihatan ada namanya yang join grup. Tuh, ya. Pak Darwin, Pak Bu Eli, Pak Ahmad. Nah, sudah join. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu ingat, ya, kalau kita masuk ke grup, ya. Kalau kita masuk ke grup, hal yang pertama kali kita harus buka adalah deskripsi grup, ya, atau silakan Bapak Ibu pencet judul grupnya. Nah, ini kan judul grupnya UKM Berbagi No Iklan, ya. Apa artinya? Kita bisa buka, klik di sebelah atas, ya. Di sebelah atas kita pencet yang ini nih, ya. Nah, kita pencet, ya, kita klik. Nah, ya. Nama grupnya kita klik, ya. Nah, setelah kita klik akan kelihatan info grup, ya. Nah, di grup ini apa yang bisa kita dapatkan? Kita bisa belajar cara memulai bisnis, marketing, online promotion, mengembangkan usaha, mengelola keuangan, SDM dan lain sebagainya, ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya bingung gitu, ya, di sini kita sudah tampilkan ada contact person. Nah, ini contact personnya namanya Bu Ilma, ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mau promosi bisa masuk ke grup jualan, tuh, ya. Grup jualannya ini warna biru, ya. Ini bisa diklik grup jualannya, klik. Nah, nanti kita akan langsung loncat ke grup jualan, ya. Nah, yang belum join grup jualan, di bawahnya tuh ada tombol join, ya. Nah, di bawahnya yang belum gabung grup jualan, silahkan klik join di sebelah bawahnya, dipencet, ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa kalau jualan bisa di grup ini, ya. Kalau di grup yang tadi no iklan berarti Bapak Ibu kita bisa diskusi, bisa belajar bareng, ya. Nah, di grup jualan ini baru ada 4.000 membernya, ya. Bapak Ibu bayangkan kalau punya member 4.000 WA, apa rasanya? Ya. Senang. Iya. Handphonenya langsung mati, Pak. Pet gitu. 4.000 member WA itu bisa membuat HP kita langsung mati. Pet, ya. Enggak pakai ada peringatan. Ya. Karena kalau WA itu sangat-sangat membebani HP. Terbatas. Ya. Terbatas, ya. Satu grup WA itu hanya bisa menampung 250 kan. Nah, tapi di sini, ya, satu grup, ya, kita bisa punya peserta, ya, Bapak Ibu, 200.000 orang, ya. Bayangkan loh, 200.000 orang. Pakai super grup ya, Pak? Hah? Jadi Telegramnya dirubah jadi super grup. Iya, jadi Telegram ini sekarang sudah tidak ada namanya sebutan super grup, Pak. Ya. Oh, sudah ganti. Ya, jadi namanya semuanya grup, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen teman-teman yang baru bisa
melihat percakapan sebelumnya, ya, maka grupnya harus disetting, ya. Nah, grupnya harus disetting lagi, ya. Oke. Nah, sampai sini clear ya? Sampai sini clear? Bisa dipahami? Iya. Nah, Oke, paham. sekarang Bapak Ibu, Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Elang. kita back dulu ya. Ke Bapak Ibu yang di grup jualan silahkan pencet back. Nah, kita coba kumpul di grup UKM berbagi ya. Kita coba berkumpul di grup UKM berbagi. Nah, di sini kita bisa mengatakan halo atau hai ya. Nah, silakan Bapak Ibu praktekkan halo atau hai ya. Halo, hai. Nah, Leonardo udah kelihatan tuh ya. Nah, jadi yang praktek kelihatan ya. Halo. Mana nih? Hai, halo ya. Pak CR. Nah, halo Pak CR ya. Pak CR, saya sarankan nanti namanya bisa diganti ya. Namanya bisa diganti. Bagaimana cara kita mengganti nama? Nah, ini ini contoh aja ya. Kita masuk, kalau misalnya mau ganti nama, kita masuk ke yang tadi setting ya. Nah, tadi kita masuk ke setting. Kemudian silakan diperhatikan Bapak Ibu nih, ketika kita sudah masuk ke setting, kita bisa pencet yang sebelah sini ya, ada lingkaran, ada titik 3 ya, kita pencet titik 3-nya. Nah, kemudian ini kita bisa klik edit name ya. Nah, kita bisa pilih edit name ya. Tapi sebelumnya kita pencet dulu titik 3 ya. Ini titik 3 kita pencet edit name. Nah, di sini ya, Bapak Ibu. Nah, kita kembali lagi ke grup UKM berbagi ya. Nah, ilmu saya belum keren, Bu, ya. Yang lebih keren adalah Bapak Ibu yang mau belajar ya. Karena ini cuman ilmu cuma segini doang lah ya. Masih banyak sekali ya. Masih banyak sekali yang bisa kita optimalkan ya. Nah, ini baru Telegram dan ini baru permulaan ya. Nah, ada foto stiker ya. Nah, kalau di WhatsApp Bapak Ibu kan ada stiker ya. Ada stiker. Nah, seperti ini stikernya di Telegram ya. Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau di WhatsApp ada orang yang iklan ya, atau misalnya mengirimkan pesan ya, dan kita istilahnya sebagai admin di grup tersebut ya. Nah, maka kita paling maksimal hanya bisa mengeluarkan orang tersebut atau menegur, ya enggak? Nah, ya. Jadi ini bedanya di Telegram dengan di WhatsApp ya. Nah, kalau di Telegram ya, Bapak Ibu ada yang kirim iklan ya. Bapak Ibu mohon maaf, ini tidak boleh kirim kebanyakan stiker. Misalnya begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini admin bisa menghapus ya. Bisa menghapus iklan-iklannya punya member. Jadi pesannya punya member, saya izin menghapus ya. Ini stikernya. Nah, saya pilih-pilihin stikernya. Ya. Oke. Terus ada tong sampah ya. Nah, saya delete. Oke, ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan di grup Bapak Ibu semuanya ya, beberapa saat lagi stiker-stikernya akan terhapus. Ya, benar ya? Gitu. Jadi kita tidak perlu ngomel-ngomel di grup ya. Kalau di WA paling adminnya ngomel-ngomel. Mohon maaf Bapak Ibu, ini di luar bahasan BTD ya. Tolong dihapus iklannya. Nah, terus yang iklan nggak mau ngapus. Terus akhirnya admin ya, di-kick aja udah. Iya ya. Karena kan arahannya begitu, ya enggak? Kalau ini kita nggak usah ngomong ya. Nah, misalnya, ya kan? Misalnya nih ya, Pak Leonardo bilang aloha. Ya. Ini saya anggap aloha ini misalnya aja iklan. Oh, Pak Leonardo ini iklan ya. Nah, saya pencet delete. Nah, ya. Pencet delete. Nah, Bapak Ibu perhatikan di layar ada di layar Zoom-nya ada
pilihan ya. Admin Telegram itu bisa jadi super galak ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, admin Telegram itu bisa jadi super galak. Maksudnya super galak apa? Ya. Yang pertama, admin Telegram bisa melaporkan Bapak Ibu yang iklan sembarangan, buandel luar biasa ke Telegram, checklist ya. Report spam. Artinya saya akan laporkan ke pusat, kantor pusat Telegram ya. Yang kedua ya, semua pesan Pak Leonardo sejak pertama kali dari tahun 2018 Pak Leonardo gabung grup saya sampai tahun 2020 ya, itu semuanya bisa terhapus Pak Leonardo tanpa saya perlu pilih-pilih ya. Jadi Telegramnya yang langsung akan membersihkan pesannya Pak Leonardo. Ini contoh aja ya Pak Leo ya. Dari tahun 2018 tanpa saya perlu checklist. Nah, ya, jadi keren banget. Yang ketiga adalah saya bisa keluarkan Pak Leonardo sekalian dari grup dan Pak Leonardo tidak akan bisa masuk selamanya ke grup saya. Walaupun Pak Leonardo tahu link grupnya. Wah, jadi ini admin super ya. Lebih ini ya. Jadi ini bukan hanya nge-kick Bu Juwaria. Ya. Iya. Ini bukan sekedar nge-kick, tapi benar-benar namanya musuhan, musuh bebuyutan. Ya. Tapi kok cuma ada 4 messages ya? Ya kan Pak Leonardo kan baru kirim 4 pesan selama masuk ke grup ini. Oh, oke. Iya. Siap. Kalau Pak Leonardo dari tahun 2018 udah mengirim 1000 pesan, 1000 pesan itu yang terhapus, Pak. Oke. Tanpa perlu saya pilihin satu-satu. Seperti ini. Coach, kalau Checklist gitu kan. Saya pilihin nih pesan-pesannya nih yang saya checklistin. Ya, ini namanya teknologi zaman purbakala. Saya pilihin satu ya. Teknologi WA itu, mohon maaf ya, teknologi zaman purbakala. Ya. Oke. Kram jempolnya. Nah, iya. Ini kita kerjanya cerdas, ya. Nah, terus Bapak Ibu boleh kita praktekkan, ya. Kalau di grup Telegram, ya, kita salah ketik, ya. Misalnya nih, Pak Mirfan ketik pakai love, ya. Aloha, hai, assalamualaikum, ya. Nah, ini kita bisa apa namanya? Ini ya, apa? Misalnya saya salah ketik, nah ya. Oh, Bapak Ibu silakan, ya. Yang belum ngetik di grup UKM berbagi silakan ngetik apa saja, ya. Nah, ini kan kalau tulisan yang kita ketik kan adanya sebelah kanan, tulisan kita sendiri ya. Nah, tulisan yang kita ketik sendiri, nah ya, itu kita bisa pencet sebelah kirinya atau bagian bubble tulisan kita, tapi jangan kita pencet. Jadi cuma begini doang nih, klik, nah gitu ya, sampai muncul ada tulisannya edit. Nah ya, oke. Tulisan yang kita pilih atau yang sudah kita ketik yang warna hijau hanya tulisan kita sendiri loh ya, nggak bisa tulisan orang. Nah kita klik, kemudian ini kita perbaiki ya. Nah, mohon maaf, salah ketik ya. Nah jadi kita perbaiki ya. Nah kalau sudah kita checklist, klik. Nah ya, nanti akan berubah tuh ya, akan berubah ya. Nah, silahkan Bapak Ibu. Ya, Pak Kris sudah bisa. Pak Zulkarnain. caranya tadi gimana? Ya. Coach, caranya tadi gimana, Coach? Saya tadi muter-muter. Ya. Ayang. Yang. Nah. Oh. Nah. UKM berbagi ya. Jadi, Bapak Ibu, ya. Tulisan kita sendiri, kita bisa perbaiki, ya. Iya. Kita klik tulisan kita yang warna hijau, klik, jangan dipencet, jangan ditekan, ya, jangan ditahan. Cuma klik gitu doang ya. Sampai baru edit ya. Pilihan edit. Nah, ya. Nah, terus kita perbaiki ya. Terus habis itu kita kirim. Nah, ya. Gitu, ya. Pak Leonardo sudah bisa ya. Bu
Bu Nur Hadijah nih sebenarnya admin nih di grup ini ya. Jadi jangan macam-macam loh di grup ini karena Bu Nur Hadijah admin ada tulisannya tuh ya. Nah, terus ada lagi Pak Kris sudah bisa ya. Nah, kita lihat nih yang sudah bisa. Oh iya. Ya, yang sudah bisa Pak Adel. Pak Adel silakan diedit beritulnya. Ya, beritulnya silakan diklik. Pak Sofian. Ya. Sofian. Jadi jangan kita ketik ulang ya. Nah, ya Bu Nur tuh udah bisa ya. Oke. Sofian ya. Ya. Ini bisa ini, join boy. Nah, Sofian join sudah Woy masuk. diklik. Ya, Pak Parman join Woy misalnya diklik ya. Pokoknya teman-teman yang sudah bisa akan kelihatan ya. Salah ketik, oke siap. Nah, tuh ya. Udah bisa. Pak Adel belum bisa nih Pak Adel. Ayo bersih Sofian. praktekin ya. Pasti bisa. Iya, pasti bisa. Ada Pak Darman, apa kabar? Mana nih? Ya. Bu Farida, oke mantap. Bu Farida Maharani sudah bisa. Pak Darwin sudah bisa ya. Nah, Sofian. kira-kira Telegram keren nggak? Keren. Keren. Ini Kayak baru kulitnya doang, belum dagingnya nih. Saya udah lama pakai Telegram coach, cuma luar biasa, baru tahu sekarang menunya. Bapak Ibu ini belum apa ya. Baru Nah. kulitnya aja. Halo. Ini baru mohon maaf ya, ini baru kulit arinya doang. Belum masuk. Assalamualaikum ya. Yang. Tapi ini aja putih banget ya. Nah, Pak Parman Palembang nih belum bisa. Ini Pak Parman di atas. Coba Pak Parman ya. Pak Parman tulisannya sendiri, Parman Palembang, Bapak klik gitu sampai muncul ada tulisannya edit, Pak. Nah, ya. Pokoknya ditungguin sampai nanti jam 12 malam, Pak. Nah, ya. Sofiannya belum. Waalaikumsalam. Masih kompren. Sebentar. Pak Darwin, Sofian. ya. Masih kompren. Saya masih belajar. Oke. Pak Sofian Permana, udah bisa belum? Ya. Belum bisa itu. Mana nih? Oke. Sudah masuk belum? Bapak Ibu, ini semua tulisan kita sendiri ya. Tulisan kita sendiri yang kita sudah ketik, yang sudah kita perbaiki ya. Ini bisa diedit-edit sampai budek ya. Jadi siang diedit, sore diedit, malam diedit, tidak ada limitnya ya. Kalau di WA hanya bisa di-delete maksimal 1 jam. Ya enggak? Iya. Kalau Telegram ini besoknya baru diedit misalnya bisa ya. Besoknya lagi baru diedit boleh ya. Jadi tidak ada batasan ya. 3 hari kemudian salah ketik baru sadar diedit boleh ya. Jadi keren banget. Nah ya. Nah sekarang kita mau berkenalan sama salah satu robot ya. Di Telegram ini ada robot yang fungsinya adalah memudahkan kita. Untuk apa? Untuk Bapak Ibu ya, kita berkomunikasi. Nah, ya. Kalau di WA gini kan, Bapak Ibu siapa yang mau lanjut ke grup lanjutan, silahkan ngelis ya. Nah, terus habis itu orang udah masuk 1 2 3 4 5 udah ngelis ya. Orang ke-6 ternyata dia baru baca yang sebelah atas 1 2 ya. Terus orang ke-6 ngetik 1 2 loncat ke nama dia ya. Orang ketiga, orang keempat ke delete ya. Terus orang berikutnya bilang, "Kok nama saya jadi hilang? Saya udah ngelis." Gitu. Iya enggak? Nah, Iya. itu di WA ya. Betul, Pak. WA itu teknologi zaman purbakala, ini zaman now, Bapak Ibu. Jadi orang itu ngelis nggak perlu ngetik namanya. Ya. Orang ngelis itu nggak perlu ngetik namanya. Nah ya, sekarang contoh ya. Contoh, saya mau adakan yang namanya polling ya. Bapak Ibu mohon ditunggu ya. Saya mau tanya ya. Ini silakan disimak Zoom meetingnya dulu ya. Silakan loncat ke Zoom meetingnya dulu ya. Saya akan coba lihat ya. Grup. Oke. Nah, saya akan buat polling ya. Saya akan buat polling
Bapak Ibu, siapa yang mau dapat 100 juta passive income. Nah, misalnya ya. Dari digital. Nah, ya. Saya mau. Pilihan pertama. Pilihan keduanya, saya udah kaya. Nah. Mohon maaf, bisa diulang ke tadi itu? Ini disimak dulu aja ya. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, saya coba bikin polling ya. Nanti di situ ada tulisannya, tinggal Bapak Ibu klik ya. Saya mau atau saya sudah kaya. Nah, ini apa? Ini contoh pollingnya anonymous ya. Nah, ada yang misalnya, mohon maaf saya sudah kaya. Nah, ya, saya pencet. Nah, ya, akan kelihatan tuh 7 voting gitu. Siap berapa orang yang mau, berapa orang yang tidak mau ya. Nah, ini kita karena di sini ada tulisannya anonymous ya. Jadi Bapak Ibu ini kita tidak bisa mengetahui siapa yang mau, siapa yang tidak mau ya. Karena anonymous, datanya rahasia. Nah, tapi kalau misalnya public ya, dan ini kita bisa batasi hanya orang-orang tertentu yang kita bisa lihat datanya ya, khususnya admin yang membuat polling ya. Nah, untuk sementara kita untuk sementara ya. Nah, untuk sementara kita belajar mencet dulu ya, sebelum belajar membuat polling. Ya, nanti kita akan agendakan ya di kelas untuk belajar gitu kan. Belajar membuat pollingnya langsung. Sekarang kita minimal kenal dulu nih, ya. Kenal dan kita tidak takut, ya. Nah, misalnya saya, Coach Elang, Pak Elang bertanya nih, ya. Saya mau dong. Nah, ya. Ternyata 82% bilang mau, ya. Hanya 18% dari 17 orang yang bilang udah kaya raya. Nah, ya. Jadi dari sini kita bisa sebagai pemilik grup, ya. Kita bisa tahu ya, misalnya Langsung ini. Bapak Ibu tertariknya sama materi apa sih gitu ya kan. Kalau misalnya besok saya sharing materi baru ya, kira-kira Bapak Ibu tertariknya belajar apa ya, apakah belajar materi A, materi B, materi C gitu. Atau kita juga bisa bertanya, Bapak Ibu biasanya lebih sering menyimak materi pagi, siang, sore, atau malam. Nah, dari sini kita dapat data ya Bapak Ibu. Jadi saya menekankan yang namanya kita menjalankan bisnis itu, ya, itu bisa diingat, kita harus berdasarkan data, bukan berdasarkan katanya atau kayaknya, ya. Jadi harus berdasarkan datanya, ya. Bisnis itu logis, bisnis itu masuk akal, ya. Bisnis itu real, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita sampai saat ini sudah mengikuti arahan mentor tapi masih mentok-mentok juga, hasilnya belum maksimal ya. Nah, mungkin salah satunya adalah kita perlu lebih sadar dengan yang namanya data ya. Sebenarnya apa sih yang orang-orang mau? Apa sih yang orang-orang inginkan? Ya. Nah, contohnya seperti itu, ya kan? Nah, sekarang Bapak Ibu yang belum punya stiker ya. Nah, ini kan ada stiker ikan ya. Nah, stiker ikan kalau kita belum punya stiker, cara mendapatkannya kita klik ya. Kemudian di sini ada tambahkan 26 stiker ya. Nah, ini kita bisa tambahkan stikernya ya. Supaya semuanya jadi punya kita. Jadi nggak cuma stiker yang satu ini. Stiker bebek lucu ya, ini salah satu hiburan intermezzo di Telegram ya. Ini ada bebek lucu ya. Saya belum punya stiker bebek. Saya klik bebeknya. Klik. Nah, ya. Di bawah ternyata udah punya ya. Kalau udah punya ada tulisannya itu. Ya. Kalau belum punya ada tulisannya begini. Tambahkan 26 stiker. Nah, ini tinggal kita klik add ya. Nah, sudah masuk. Bagaimana cara pakai stikernya ya? Nah, ini ada tombol
di bawah tuh ada tombol apa? Smile ya. Nah, ini ada tombol smile. Nah, kita pencet. Terus di sebelah bawah ya. Nah, ini saya kasih ini. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya aja. Ya. Nah, ini stiker nih ya. Stikernya ada yang ini. Nah, Bapak Ibu silahkan pencet yang ini. Klik ya. Terus akan muncul stiker-stikernya. Nah, oh stiker yang kita punya seperti ini. Ya. Oke. Nah, atau kita juga bisa nyari stiker yang lain ya, kita plus. Nah, jadi di Telegram ini banyak mainan ya. Banyak hiburan juga. Nah, ya kan? Oke. Ya. Jadi kalau lagi bosen ngasih materi, oke Bapak Ibu, pagi-pagi ini kita perang stiker dulu ya. Siapa yang punya stiker lucu-lucu, ayo kita keluarkan. Nah, oke deh. Lucu nih stikernya, oke deh. Nah, contohnya gitu ya. Tim Hore gitu kan. Nah, semangat ya. Nah, wah keren ya. Nah, jadi lebih gampang daripada WA, ya nggak? Itu, ya. Lebih gampang daripada apa? WA, ya. Nah, Boleh diulangi? oke, jadi stiker-stiker yang bagus ini kita bisa tambahkan, ya. Oke. Nah, Buat stiker ini, Pak. jadi kita nggak perlu install aplikasi yang lain ya. Kalau di WA kan kita harus ada yang install aplikasi tambahan ya, ada yang masukin ke favorit satu-satu stikernya ya, capek gitu. Ya, kesel. Ya. Oke, sementara stikernya ini kita cukupkan dulu ya. Nah, Bapak Ibu sekarang saya mau coba ya. Ini mana stiker? Nah ya, stikernya saya coba batasi ya. Nah, sudah ya. Coba kita lihat lagi di sini. Nah ya, Bapak Ibu, stikernya saya cukupkan dulu ya. Saya kunci. Jadi Bapak Ibu mau pencet-pencet stiker kayak apa juga nggak bakalan bisa ya. Ya kan? Gitu. Karena apa? Karena grup ini saya kunci, tapi grup kuncinya hanya untuk stikernya saja, ya. Nah, tapi kalau yang lain masih bisa, ya. Oke, ya. Jadi kalau di grup WA kan, Bapak Ibu mohon maaf ya, di sini tidak boleh kirim iklan, kirim gambar, kirim tulisan. Kalau di Telegram ini kita bisa pilih-pilih. Orang nggak bisa kirim stiker, kita bisa setting. Orang nggak bisa kirim tulisan, bisa kita setting. Orang nggak bisa kirim gambar, bisa kita setting. Jadi hanya tulisan doang yang bisa dikirim ke grup ini, ya, gitu. Oke. Jadi admin itu nggak perlu ngunci grup, ditutup. Kalau ditutup kan semua orang nggak bisa nulis kan. Nah, kalau ini kan masih bisa ngomong mantul, ngomong keren, gitu ya. Tapi stiker nggak bisa, gitu. Nah, sekarang kita coba, Bapak Ibu, saya mau mengajarkan, ya. Nah, bagaimana caranya kunci stiker, ya, Bu Farida. Ini karena waktunya kita terbatas, jadi kita untuk pelajaran yang lebih lengkap lagi, nanti kita akan di masa-masa yang akan datang, ya, kita coba akan agendakan, ya. Nah, sementara yang penting teman-teman paham dulu, ya, bisa merasakan. Kalau teman-teman sudah merasakan, ya, dunia Telegram itu ternyata bagus, ternyata keren, ya. Kita punya 6.500 member, ya, teman di grup ini, ya. Saya hanya ngasih pesan, ya, teman-teman. Ini misalnya nih, Bu Farida, ya, Bu Farida saya mau japri, ya. Contoh Bu Farida. Saya mau japri personal message. Ini caranya adalah kita pencet namanya atau fotonya. Ya. Nah, kita pencet namanya atau fotonya. Terus kita pencet yang di sebelah kanan atas itu ada tombol lingkaran, ya. Ada tombol lingkaran ini yang ini ya. Nah, ini tombol buat chatting. Ya. Nah, ini tombol buat chatting. Ya. Nah, silakan kita
pencet yang ini ya. Nah, halo. Nah, misalnya ya. Itu. Ini untuk namanya Japri ya. Nah, jadi caranya seperti itu kan. Kalau kita di grup kita bisa Japri orang ya. Tapi teman-teman saya kasih rahasia ya. Ini yang ada gangguan audionya siapa nih? Nah, jadi Bapak Ibu kalau di Telegram ya, saya Sinyalnya jelek aja. ya, sinyalnya agak kurang. Saya Bu Jua yang sinyal jelek. Suara saya putus-putus nggak ya? Kalau jelas kalau Bapak ininya. Jelas ya. Nah, jadi Bapak Ibu saya pesankan ke Bapak Ibu, jangan japriin anggota grup. Ya. Jangan japriin anggota grup. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu japriin banyak anggota grup, ya nggak usah banyak-banyak deh. Bapak Ibu coba japri 10 orang aja, maka Telegram akan langsung memblokir akun Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu tidak bisa japri orang sementara waktu. Ya, alias Bapak Ibu kena hukuman. Nah, ini berbeda dengan di WhatsApp. Ya, kalau di WhatsApp kan kita masih bisa sehari kita japri 20, 30, bahkan sampai 40, 50 itu masih bisa. Ya, kalau di Telegram Bapak Ibu nggak bisa. Ya, bukannya nggak bisa, karena memang tidak boleh. Tuh. Jadi di Telegram itu kalau misalnya Pak Mulyana nih japri ya sampai ada 11 orang, 12 orang, Pak Mulyana akan langsung dapat peringatan ya. Peringatannya apa? Peringatannya dari Telegram ya. Jadi peringatannya seperti ini ya. Nah, ya. Jadi dapat peringatan dari Telegram begini. Ya. Halo Yusri. Nah, mohon maaf tapi beberapa member Telegram itu melaporkan bahwa mereka merasa terganggu ya. Dan akun Anda ini diberi batasan tidak bisa mengirim pesan kepada orang lain sampai tanggal 20. Jadi, mohon maaf Anda akan terbatas ya. Di Telegram tidak bisa melakukan beberapa hal ya. Nanti tanggal 20 Juni jam 10.37 ya. Anda bisa berkomunikasi secara normal lagi di Telegram. Nah, ya. Jadi dapat peringatan seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu jangan coba-coba ya. Nah, ini sudah saya bekali di awal ya. Jangan coba-coba menjapri terlalu banyak orang ya. Kalau kita menjapri orang ya, kita harus ada alurnya ya. Nah, misalnya ya, saya mau kenalan sama Bu Farida ya. Bu Farida ya atau usaha. Nah, ya. Jadi kita harus ngobrol ya. Jangan langsung ya kopas. Kopas apa? Kopas undangan grup BTD. Nggak boleh ya. Jadi ini ada alurnya, kenalan dulu. Bu Farida kerja atau usaha? Dua-duanya Pak. Oh iya, ya. Apa? Usaha apa? Nah, misalnya mau nggak nambah usahanya? Nah, ini contohnya ya. Usaha apa? Mau nggak nambah usaha? Nah, gitu ya. Nah, kalau Bu Farida pengen nambah usaha ya. Oke. Oh, mau misalnya ya. Baru kita tapi kita belajar dulu ya. Nah, gini ya. Baru kasih undangan BTD. Nah, sampai sini clear ya alurnya ya. Jadi alurnya itu begini ya. Jangan japri ke orang, Assalamualaikum Bu Farida, saya di grup yang sama ya. Perkenalkan saya Elang, saya ingin mengajak Ibu belajar bareng. Di sini kita tidak membahas bisnis ya.
kemudian kita belajar meningkatkan plafon rezeki, kecerdasan finansial, dan kita tidak akan membahas bisnis apapun di grup ini. Ya, jika ibu berminat, silahkan kata ibu berminat, ya. Kemudian akan saya masukkan ke grupnya. Nah, itu undangan BTD, ya kan? Ya, sudah hafal saya skripnya, saking sudah sering ya diundang oleh orang-orang. Belum tahu dia. Kita sama-sama ABO juga, ya. Masa ABO prospek ABO kan nggak lucu. Gitu. Ayo ngaku siapa tuh? Padahal kopas dulu ya, Pak. Iya, gitu. Jadi alurnya itu Coba ya. begini, ya. Bapak Ibu alur ngobrol kalau sama orang, jadi begini, ya. Ini cuma salah satu contoh saja, ya. Jadi jangan langsung dihajar, gitu. Jangan langsung dihajar, kasih tahu undangan, ya. Tembak langsung ya, Pak. Jangan tembak langsung, ya. Oh, emang ya, kita belajar lah. Kita juga nggak berani nembak langsung, ya. Ya pasti kenalan dulu, ya. Boleh nggak saya ketemu sama orang tuanya? Gitu loh. Ya, jangan langsung misalnya, Bu Tamimah masih single apa udah nikah misalnya kan? Kebetulan masih single misalnya. Wah, mau nggak sama saya nikah? Wah, langsung takut. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita ajak ngobrol dulu, ya kan? Dari situ kita responnya, asik nih, gitu ya. Oh, ternyata kayaknya klik nih, oh ya kan. Jadi harus harus ada prosesnya, ya. Jadi istilahnya yang sudah diajarkan oleh Dr. Sigit, ya. Saya hanya menambahkan, menyempurnakan, dan istilahnya memperhalus, ya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu mendapat yang namanya mitra itu banyak, lebih cepat dan lebih pasti, ya. Daripada kita asal undang 100 orang yang kita undang, yang mau masuk grup cuma 15. Aduh, sayang banget, ya. Itu. Tapi kalau begini kan asik, ya. Nah, jadi sekarang kita masuk lagi ke grup nanti stikernya bisa di grup jualan dulu, ya. Nah, oke, ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada seperti ini, ya, nanti stikernya bisa di grup jualan dulu. Ini kalau warna biru berarti kemungkinan bisa diklik. Nah, ya, bisa diklik, nanti bisa langsung loncat ke ini, ya kan? Ya. Oke. Ya, atau kita bisa langsung menyapa, ya. Halo, Pak. Saya sebutin nih. Pak siapa ya? Pak Ahmad udah setting belum? Nah, ya. Misalnya ada Pak Ahmad Arkan. Gitu ya. Ini namanya mention, seperti di WA, ya. Jadi Bapak Ibu, fitur mention seperti ini, @Ahmad Arpan, ya, menjawab kayak gini, ya kan? Nah, ya. Gimana caranya? Oh. Ini kalau misalnya di Telegram, ya, caranya kita begini ya. Kita usap ke kiri, set. Nah, ya, itu untuk balas. Nah, jadi fitur-fitur yang ini, ya, membalas, mereply, ada tombol mention, ya. Ini ya sebenarnya WhatsApp niru Telegram. Jadi kalau Bapak mau tahu, Ibu mau tahu, ya. Jadi WhatsApp itu sebenarnya meniru fitur-fitur yang ada di Telegram. Nah, jadi duluan Telegram daripada WhatsApp, ya. Nah, sekarang kita mau coba, ya, mengeluarkan yang namanya gambar, ya. Nah, ya. Misalnya saya mau ngasih materi, ya. Nah, misal saya beri materi. Nah, ya. Nah,
saya berikan materi ya. Ini contoh aja, saya mau ngasih pakai apa namanya? Contoh ya. Ya kan? Ini konfirmasi banyak, Rina. Nah, contohnya ya BBO 1. Set. Nah, ini nak. Akan masuk ke sini. Materi. Iya. Ya. Nah, Nah, ini contohnya ya. Contohnya. kami lagi belajar nih. Nah, ini aku kan. Iya. Banyak yang 5 bulan ini. Iya, pakai Zoom. Cak seminggu. Zoom, iya. Zoom. Iya. Bapak boleh dimute dulu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini misalnya contoh aja ya. Contoh aja ada materi. Nah, kalau saya lebih suka ngasih materi kalau agak panjang seperti ini, ya, saya kasih gambar. Ya. Nah, enaknya di Telegram, kita ngeluarin gambar itu tidak perlu yang namanya keluar dari Telegram. Nulis ini, nulis. Nulis. Coba. Nah, nulis ah. Mohon ke Ahmad dulu yang ngomong. Nah, jadi Bapak Ibu, apa namanya? Kalau misalnya mau ngeluarin gambar, ya, saya bisa klik di sebelah sini kan ada tombol attach ya. Nih, di sini saya ada tombol attach yang ini, ya. Nah, ini namanya tombol attach, ya. Yang ini. Nah, ini saya pencet, ya. Tombol attach-nya saya pencet. Nah, klik. Saya pilih sebelah kanan. Ya. Oh, mohon maaf. Media. Nah, ya. Atau saya ketik di sini @Bing, ya. Nah, ini supaya cepat, saya ketik @Bing, ya. Saya ketik @Bing spasi, ya. Saya ketik @Bing spasi. Nah, misalnya saya cari gambarnya, kata kuncinya ini, ya. Grow business. Nah, ya. Grow business. Jadi saya ketik @Bing, ya. Ini maksudnya adalah untuk mencari gambar, ya. Untuk mencari gambar. Nah, kemudian ya, habis itu ini untuk memberikan ilustrasi dari materi saya yang di atas. Ya, ini saya bisa pilih, ya. Nah, saya bisa pilih. Nah, ya. Saya pilih gambarnya, terus saya pencet. Nah, ya. Jadi materi saya, ya, materi saya ini di atas, saya bisa kasih gambar tanpa saya perlu keluar dari Telegram, ya. Nah, silakan Bapak Ibu latihan, ya, bisa praktek, ketik @Bing. Nah, misalnya mau ngeluarin gambar apa, ya? Oh, saya mau pilih gambarnya misalnya mawar, ya. Oke. Atau rupiah. Nah, ya. Saya mau ngetik gambar misalnya Bing spasi rupiah. Nah, ya. Nah, akan keluar nih, ya. Akan keluar. Nah, ya. Tuh, ya. Siapa yang mau? Tuh, ya kan? Contohnya, ya. Gitu. Jadi tanpa kita keluar dari Telegram, kita bisa ngeluarin gambar, Bapak Ibu. Kalau di WA, kan kopas, ya enggak? Atau kita forward. Nah, atau kita masukin dari galeri, ya. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu praktek, ya. Nah, udah bisa tuh, ya. Yang sudah bisa keluarin, ya. Nah, gambar mawar, gambar, ya, ini siapa nih? Yang belum setting. Ya, Bu Juwaria, fotonya belum ada Bu Juwaria. Nah, ya. Supaya apa? Orang kelihatan tahu, ya. Lebih enak nggak pakai Telegram daripada WhatsApp, ya. Motivasi, gambar motivasi itu Pak Leo, ya. Keren, ya. Sukses. Yes, I can. Oh, enak ini, ya.
Lebih enak daripada WA. Ya, jadi kita nggak perlu kehabisan gambar. Ya, materi boleh kopas, gambar ciri khas kita. Nah, gitu. Iya nggak? Ya. Nah, monggo ya teman-teman. Oke, ya. Sudah bisa. Nah, mantap. Ya. Sudah pada bisa nih, ya. Masa depanmu dibentuk oleh apa yang kau lakukan hari ini, bukan besok-besok. Wah, mantap nih. Ya. Keren. Zulkarnain. Wah, ya. Work hard, dream big. Wah, mantap, ya. Oke. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu ya, Pak Sunardi, setelah Bapak ketik @bing spasi dream, Pak Sunardi diamkan dulu supaya gambarnya keluar, ya. Nanti kalau misalnya sudah keluar @bing ya, spasi misalnya ya. Nah, nih ya, misalnya gambar saya Elang Yudantoro. Nah, ya. Tunggu dulu. Nah, ya. Tunggu dulu sampai keluar gambar-gambarnya. Tuh, ya kan? Nah, ya. Tunggu dulu, ya. Nah, ini waktu saya ngisi acara training di salah satu kampus. Nah, ya. Nah, ini waktu saya ngisi training di salah satu kampus. Ada ratusan orang pesertanya. Nah, ya. Oh, ternyata Lang Yudantoro ada, oh gitu. Ya. Jadi klik dulu. Kalau sudah muncul gambarnya baru Bapak pilih. Nah, ya. Silakan Pak Sunardi diperbaiki. Ya. Oke. Berarti kata kuncinya @bing. Ya, betul sekali. @bing spasi apa yang mau dicari ya. Tunggu gambarnya supaya muncul. Ya. Nah, ini udah pada bisa nih, ya. Udah pada bisa. Oke, Pak Sunardi sudah bisa. Mantap, ya. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ya. Saya mau kasih tahu salah satu apa namanya masa depan, ya. Masa depan kita di Telegram ini. Bapak Ibu bisa gabung ke grup-grup yang terdekat di lokasi Bapak Ibu, ya. Bayangkan Bapak Ibu, Bu Mutamimah nanti bisa ngelihat grup-grup yang ada di sekitar rumahnya itu ada grup apa, ya. Dan orang-orang yang ada di sekitar rumahnya Bu Siti Maskana juga bisa kelihatan, Bu. Ya. Bu Siti bisa ajak kenalan, ya. Kemudian Bu Siti bisa ajak komunikasi dulu, ya kan? Sesuai dengan pola yang tadi, ya. Ajak kenalan, tanya, nah, boleh kenalan. Saya dapat kontaknya Bapak dari namanya orang-orang sekitar. Nah, ya. Kebetulan rumah kita dekatan, Pak, Bu. Nah, gitu. Ya. Sekarang Bapak Ibu, ini sementara dari grup UKM berbaginya, Bapak Ibu silahkan back. Ya. Silahkan pencet back. Nah, ya. Silahkan Bapak Ibu pencet back. Ya. Kalau sudah pencet back, ya. Bapak Ibu silahkan pencet strip 3 kiri atas, ya. Nah, oke. Silahkan Bapak Ibu pencet strip 3 kiri atas, ya. Saya contohkan pakai Telegram, ya. Nah, ini sementara kita back dulu. Strip 3 kiri atas, ya. Nah, silakan Bapak Ibu masuk ke kontak, ya, masuk ke kontak. Ya. Masuk ke kontak, ya. Nah, di sini itu kalau kita sudah punya teman, ya, di Telegram, nanti akan kelihatan, ya, siapa yang lagi online, siapa yang sudah punya Telegram, ini akan kelihatan, ya. Sama seperti di WA, ya. Tapi ini lebih keren lagi. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ya. Bapak Ibu perhatikan di sebelah atas itu ada find people nearby, ya. Atau kalau yang bahasa Indonesia, lihat orang di sekitar, ya. Temukan orang di sekitar, ya. Find people nearby, ya. Yang ini, ya. Nah, silakan yang ini, Bapak Ibu silakan diklik, ya. Nah, kalau saat ada peringatan, silakan Bapak Ibu izinkan saja, ya.
Apakah Anda ini allow atau izinkan, ya? Nah, silakan Bapak Ibu izinkan kalau ada pemberitahuannya, izinkan, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ada tulisannya di atas, ya. Make myself visible. Buat diri saya terlihat, ya. Buat diri saya jadi terlihat. Nah, kita klik, ya. Kalau ada seperti ini kita oke saja, ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa terlihat oleh orang-orang di sekitar, ya. Nah, kita bisa lihat ada Anissa, ada Rizky, ada Reza, ya. Nah, itu ada jaraknya, ya. Ada Anis, Fadilah, nah ya. Wah, Anis nih ternyata deket, ya. Saya ajak kenalan Anis. Nah, ya. Saya mau kenalan. Nah, ya. Ada fotonya lagi. Ya. Nah, ya. Assalamualaikum, ya. Anis. Nah, saya lihat telegramnya dari people nearby. Nah, gini ya. Nah, gini Bapak Ibu, ya. Jadi orang kita ajak kenalan, ya. Kalau kita mau masukin kontaknya Anis bagaimana? Kita klik yang di sebelah atas, @Anis, ya. Nah, ini nanti bisa kita ganti namanya, ya. Nah, ya kan. Misalnya, ya, saya ganti namanya. Ini kebetulan saat ini posisi saya sedang ada di Pulau Gadung, Jakarta Timur, ya. Jadi, saya kasih kodenya nearby. Baru udah makan buah itu. Saya kasih misalnya ini kodenya nearby Iya. Pulau Gadung. Kita tah geser tah banyak orang tah. Ya. Dan iya, supaya kita ingat itu. nih kontak kita dari mana gitu ya. Amway. Ya punya mana neng tah ya tah. Nah. Oke ya. Jadi ini kita ajak kenalan ya orang di sekitar kita. Kita lihat lagi yang lain ya. Nah. Oh Yuni misalnya nih, Yuni Lestiowati ya. Nah, wah lagi online lagi ya. Nah. Jadi bebas ya Bapak Ibu, silahkan di Assalamualaikum gitu ya. Nah, kita bisa copy dari yang tadi ya. Udah kelihatan Pak ya online, kalau nggak online-nya orang tersebut. Iya. Iya betul. Bisa diulang lagi Mas Elang. Gini ya. Jadi Bapak Ibu ketika sudah ketemu nih people nearby ya. Ini Bapak Ibu, ini videonya ada rekamannya, jadi nanti insya Allah bisa di setel ulang ya. Bisa dilihat lagi. Nah, jadi people nearby ini ngambil di mana tadi ya? di setting, kontak. Masuk ke setting, masuk kontak. Oke. Ya, masuk ke setting, masuk ke kontak ya. Nih, masuk ke kontak dulu ya, kontak. Nah. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa ajak ya orang-orang di sekitar kita untuk kenalan, ya. Nah, kalau orang-orang di sekitar kita, harapannya mereka jadi kalau ada pertanyaan kita bisa ketemuan, betul tidak? Nah, ya. Betul. Tapi kalau orang jauh-jauh itu kan kadang kita komunikasinya susah, ya. Udah dikasih penjelasan, udah bikin undangan panjang lebar,
masih gagal paham juga. Ini maksudnya belajar apa sih sebenarnya? Gitu. Ya. Karena apa? Karena kan tipikal orang itu kan ada yang macam-macam ya. Nah, saya membagi kategori teman-teman itu ada dua jenis ya. Ada yang teman kalangan milenial ya. Nah, biasanya yang dia emang sehari-hari mainnya main gadget. Nah, itu namanya kalangan milenial. Tapi kalau kayak kita-kita ini ya, yang kelahiran sebelum tahun 80 atau bahkan kelahiran sebelum tahun 70, nah itu biasanya dari kalangan kolonial ya. Kalau kalangan kolonial itu kadang perlu dijelaskannya berkali-kali. Nah, ya. Betul sekali Mas Lang. Iya, udah dijelaskan 2 kali, 3 kali. Pak, ini sebenarnya belajar apa sih BTD itu? Wah, gitu. Ini undangan apa sih maksud dan tujuannya saya nggak paham. Padahal udah ada di grup itu sampai 2 tahun loh. Ya, karena apa? Ya, maklum ya. Karena itu penduduknya yang kita undang adalah kolonial. Ya. Ya. Bisa. Iya, jadi kita harus paham Bapak Ibu ya. Orang yang kita undang itu milenial atau kolonial. Itu. Kalau kolonial semua aduh, itu usaha kita akan Bapak Ibu usaha kita itu ngejelasinnya berkali lipat ya. Masya Allah. Itu Pak Lang itu. Iya. Jadi kita harus tahu dulu, kita harus memahami. Oh, ini kakek-kakek, oh ini nenek-nenek, oh ini udah punya anak sibuk ya. Kalau udah punya anak sibuk, boro-boro nyimak grup. Kita kasih materi setiap hari, ya kita yang ngasih materi kerajinan ya. Disimak mah kagak, belum tentu. Jadi kita harus paham ya. Nah, sampai sini kita dapat teman-teman baru ya, asik ya. Nah, asik. Yang lebih asik lagi ya. Yang lebih asik lagi Bapak Ibu kalau kita mau punya teman lebih banyak ya. Pas lagi kita ke mall ya, pas lagi kita ke rumah teman, ke rumah saudara, ini kita buka lagi. Ya. Oh, iya, karena iya, yang kelihatan orang-orang di sekitar sana gitu loh. Ya, paham? Nah, Coach, itu kira-kira berapa jaraknya Coach ya? Berapa jarak? Tadi saya lihat ada sampai 1 kilo lebih tuh. Iya, betul. Ininya terdeteksinya. Terdeteksinya ini sampai 1 kilo lebih kalau orang, ya. Iya. Aplikasi WeChat ya, Pak Lang. Iya, betul, Pak. Ini mirip seperti WeChat, ya. Sampai 1,5 kilo bisa, ya. Sampai 2 kilo. Sampai 3 kilo. 3 kilo, 4 kilo. Ya, 5 kilo. Sampai 6 kilo. Walah, kacau ini ya. Kacau. 6 kilo. Sampai 5 kilo ini, Pak. Ya, perhatikan. Sampai 6 kilo. Wah, kacau ini, Rek. Ya. Diameternya itu Pak Lang ya. Radius, kiri, kanan, depan. Radius. Iya, kiri, kanan, depan, belakang, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut. Semua. Ini bagusnya setiap kali jalan ke luar kota langsung aktivasi nih Coach ya. Langsung. Oh, jangankan luar kota, Pak. Ganti kecamatan aja kita add aja langsung. Langsung ya? Kita ajak kenalan. Iya. Wah, keren banget nih, keren. Oh, iya. Ini udah lama Telegram ini, tapi ngotak-ngatiknya nggak berani. Sama, Pak. Saya juga udah lama pakai ini, udah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu saya pakai. Kalau 1 tahun ada saya pakai ini, 1 tahun ada, tapi nggak berani kutak-atik macam ini. Itu Pak, 1 tahun Pak. 1 tahun itu temennya kali 365 hari, ya 1 hari kita cuma 10 teman, 3.500 teman minimal. Iya. Ya karena nggak paham tadi Coach, kita nggak paham kan? Iya. Jadi karena ketidakpahaman ya jadi nggak ngerti. Tahu begini mah ketemu Coach Elang dari tahun 2019. Iya, itu baru terus kan ya. Udahlah kodarnya sekarang ketemu. Baru sekarang. Nah, ya. Bapak Ibu, Pak, saya boleh tanya. Boleh. Ini grup yang muncul kok lokasinya jauh dari tempat saya ya. Saya di Surabaya nih, yang muncul daerah Kediri. Nah, berarti Ibu kemungkinan GPS handphonenya ini lagi error, ya. Jadi GPS handphone mau diganti baru ini.
Jadi Menjangkau terlalu jauh tuh, Pak. Lem biru itu, Bu. Lem biru, Bu. Benar, lem biru, lem biru. Tempat cari yang baru. Jadi GPS Ibu ini posisinya apa namanya agak istilahnya ada gangguan ya Bu ya. Nah nanti coba dikutak-atik aja ya kan, tapi nggak apa-apa. Nah sekarang saya mau menjelaskan Bapak Ibu, ini kan kita baru personal ya, baru orang-orang di sekitar kita loh. Di bawahnya ya, di bawahnya ini ada harta karun yang lain. Bukan orang, grup nearby Bapak Ibu ya. Grup nearby ya. Jadi ini lebih banyak lagi orangnya Bapak Ibu ya. Tapi grup-grup di sekitar kita sampai radius grupnya ya, sampai radius grupnya itu 6 kilo ya, 5 kilo, 4 kilo sampai 6 kilo lah grup yang ada di sekitar kita ya. Ada grup cendut kuliner 4 kilo dari sini, ada 158 orang ya. Kita bisa masuk ke grupnya ya. Oh tapi ini grupnya dikunci ya. Oke. Ini di setting apa warnanya jadi hitam. Nah jadi Bapak Ibu silahkan scroll yang tadi orang tadi ya. Yang orang tadi ini kita scroll terus ke sebelah bawah. Nah jadi Bapak Ibu di sebelah bawahnya orang-orang itu ada namanya local group ya. Nah ada grup Jakarta Timur 49, ada grup cewek cantik tapi jomblo. Wah, oh ada 106 ya. Oh ini ada orang-orangnya ya. Tapi di sini nggak ada obrolan ya. Karena cuman pada nyari cewek cantik doang. Tapi nggak pada ngomong ya. Nah ya udah kita yang ngomong. Nah misalnya gitu kan. Oh dikunci ya. Nah ya udah ya. Kita left. Nah ya. Kalau grupnya tidak menghasilkan kita leave ya. Nggak usah gabung grup-grup yang tidak berguna ya, yang dikunci. Nah jadi Bapak Ibu masuk ke kontak ya, nearby. Di sebelahnya nearby itu ada grup nearby ya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Dan ini belum banyak Bapak Ibu ya, belum banyak orang yang memanfaatkan ya, belum banyak orang yang memanfaatkan untuk jualan. Nah ya, jadi kita Pak, bisa bikin. mau tanya Pak. Boleh Pak. Kalau saya lihat Telegram itu nggak sepopuler apa WA, WhatsApp. Betul, betul. Jadi kita masuk ke sana, artinya orang-orang yang tertentu yang Bapak bilang tadi orang-orang milenial gitu. Iya, betul Pak. Jadi kalau orang-orang yang di WhatsApp tuh hampir semua dari nenek-nenek sampai anak-anak tuh pakai WhatsApp semua Pak. Betul. Kolonial. Yang Telegram nih masih baru, masih awam, masih aneh bagi orang-orang Pak. Iya. Bapak tahu Kota Subang? Ya Pak. Kota Subang itu sebelum tol Cipali jadi, itu kota sepi. Nah, ya. Itu kota sepi. Pak Dr. Sigit, 2017-2018, ketika awal-awal mengenalkan sistem BTD MSO, itu belum banyak orang yang tahu. Tapi apa yang Dr. Sigit lakukan? Yang penting, kita edukasi saja. Yang penting, kita kenalkan. Yang penting kita ikhtiar, yang penting kita berbagi. Masalah ini masih sepi atau tidak, ya. Salah satu prinsip saya adalah ketika ini adalah lahan sepi, maka saya bisa lebih laris terlebih dahulu di sini. Jadi kalau di grup WA Bapak Ibu, yang bikin grup BTD itu ada ratusan orang bahkan ribuan orang. Sesama Mas. Wah, itu sesama IBO kita saling mengundang. Ya. Betul. Iya. Kalau di Telegram masih sepi. Jadi Bapak Ibu bisa bikin lokal grup ya. Lokal grupnya ini mungkin namanya jangan BTD. Ya. Nah, misalnya apa? Misalnya belajar bareng membangun bisnis. Betul. Setuju nggak? Nah, misalnya itu aja ya. Nah, kan secara tema kan sama, building the dream, membangun mimpi. Oh, saya tuh nggak mau bangun mimpi. Saya mau mengajak teman-teman belajar membangun bisnis. Jadi yang saya ajak, yang harapannya tertarik ke grup ini, memang orang-orang yang mau tertarik belajar membangun bisnis. Gitu, ya. Tapi bisnis apa? Nah, nanti tinggal kita jelaskan.
sebelum kita ngomongin bisnis Bapak Ibu, kita samakan dulu frekuensinya. Kita sama-sama punya frekuensi sama tentang plafon rezeki. Kita samakan frekuensi mindset kita tentang kecerdasan finansial. Gitu kan? Nah, ya. Itu kan apa namanya konsepnya bisa diterapkan di Telegram. Ya. Betul, Pak. Nah, dan kalau misalnya ini bahasa kasarnya ya. Orang yang akan masuk ke grup Telegram itu hanya orang-orang yang cerdas. Betul. Ya. Bapak Ibu mau masuk ke Telegram berarti Bapak Ibu cerdas. Kalau yang lain nggak mau masuk Telegram, ya itu apa? Berarti Orang cerdas. Ya, orang pasaran lah itu, Pak. Iya. Orang Gitu. cerdas berarti. Ya, orang-orang yang terpilih yang masuk ke Hanya orang Telegram. terpilih, ya. Ini salah satu contoh aja Bapak Ibu. Ya, saya punya bisnis, saya jual sendal, ya kan? Saya bikin grup namanya Pusat Stok Sandal Sancu. Membernya baru 99. Ya karena yang mau cerdas memang baru 99. Itu. Nggak apa-apa, hanya segitu. Yang penting sekali orang beli, satu orang beli sekarung. Nah, ya. Iya nggak? Betul, Jadi betul. apa namanya mindsetnya itu kita tidak harus istilahnya tuh orang yang banyak dan cepat ya, tapi orang yang cerdas yang kita ajak yang nanti dia akan membantu kita untuk mengajak orang-orang yang lain gitu, ya kan? Jadi kita cukup melatih 90 orang saja, 90 orang lain ini yang akan melatih mitra di bawahnya. Mitra di bawahnya melatih orang di bawahnya lagi. Jadi saya kalau jadi Bu Nur, saya nggak perlu yang namanya Pak Parman nanya-nanya, wah Pak Parman itu 10 level di bawah saya Pak, mohon maaf Pak Parman frontline-nya tanya frontline-nya Pak. Perlu belajar lebih jauh lagi ini. Ya, jadi kita tidak merepotkan sama kakek nenek bahkan moyang kita di atas itu loh, ya. Nenek buyut. Iya dari buyut. Kita lihat langsung, oh kita frontline-nya ini, atasnya ini. Frontline, udah gitu. Kalau frontline kita nggak ngerti, kita tinggal bilang gini, kalau sampean aja sebagai frontline saya nggak ngerti, sampean belajar lagi, nanti saya tanya sampean. Nah gitu. Ya. Jadi kita asik, ya nggak? Belajar itu nggak perlu apa namanya? Alang, potong dulu. Boleh. Pak Parman ini, kalau mau saya udah punya grup di Telegram ini. Mau masuk ke grupnya sekitar ini gimana? Masuk Grup Nearby. Nah, Nearby itu. Iya, grup Nearby, Pak. Dari yang tadi, Pak, di bawahnya, Pak. Enggak, maksudnya saya punya grup, tapi supaya bisa masuk ke grup Nearby ini. Grup saya itu. Apa gimana? Jadi kalau ini Bapak harus bikin grup baru, Pak. Oh, bikin grup baru. Yang bisa masuk grup Nearby ya Bapak sendiri, bukan grup Bapak gitu. Jadi Bapak harus bikin grup baru, ya. Yang di sini namanya buat lokal grup atau buat grup lokal. Kan nggak harus Nearby, Pak. Bisa kita ketemu dari orang-orang yang lebih jauh, kita kemana, kita ambil Nearby, kemana ambil Nearby gitu kan, Pak. Kita simpan nomornya Telegramnya gitu. Habis itu kita bikin grup baru ya. Kalau untuk grup, ini nanti, ini contoh aja ya. Saya bikin create lokal grup. Nah, ya. Oh, saya udah bikin banyak. Nggak bisa. Nah, ketika kita bikin grup, itu nanti kita akan diminta menentukan titik. Ya. Titik toko kita, titik kantor kita, titik bisnis kita adanya di mana. Sesuai Gmap berarti. Ya, jadi mirip Gmap. Ya. Nah, jadi mirip seperti Google Map. Ya, ketika kita buat grup, nah ini nanti kita akan diminta nama grupnya apa, kemudian titiknya udah sesuai atau belum, ya. Nah ini grup ini titiknya tidak akan berubah-ubah, ya. Walaupun kita pergi kemanapun, handphonenya kita bawa kemana-mana, itu titiknya tidak berubah. Berbeda dengan people nearby, ya. Kalau people nearby kita geser, ya, handphone kita bawa ke kota sebelah.
atau kecamatan sebelah, maka orang-orangnya akan berubah. Tapi kalau grup kita ya, grup kita sendiri, ya, grup kita sendiri itu akan tetap posisinya di titik koordinat kita. Tapi grup orang lain, ya, ini kan ada grup penggemar film, ada grup Jakarta Timur, grup anak remaja. Nah, itu yang akan berubah. Nah, jadi nanti untuk grup, kalau misalnya kita mau supaya grup kita bisa dimasuki orang luar kota, ya, maka kita mesti buka nama grup kita. Nah, misalnya saya bikin grup Pulau Gadung, ya. Nah, ini nama grupnya, kita klik, ya. Nah, kemudian nanti grupnya ini kita edit, ya. Kita klik. Nah, ini nanti kita kasih yang namanya ada apa? Grupnya, ya. Grupnya kita edit. Nah, ya. Nah, jadi ini kita kasih linknya di bawahnya, ya. Jadi kalau grupnya belum punya link, ini kita kasih link, ya. Nah, itu kalau kita punya grup sendiri. Jadi grup sendiri ini kita punya linknya, ya. Nah, sehingga link ini kita bisa share, ya. Kita bisa share ke sosial media yang lain. Ini tinggal kita klik, ya. Supaya orang lain bisa masuk. Nah, supaya orang lain bisa masuk. Ya, bisa kita bagikan, gitu, ya. Nah, jadi kalau misalnya grup biasa ini kan nggak ada linknya. Nah, kita tentukan ini grupnya grup publik, kemudian kita isi apa ininya ya, nama linknya. Nah, ya. Jadi seperti Masuk itu. ke link tadi, Pak, maaf Pak, saya Hendra Pak. Masuk ke link tadi itu klik mana Pak? Pak Hendra udah bikin grup barunya belum? Sudah. Nah, ini kan tadi Pak Hendra masukin nama grupnya nih. Betul. Ya. Terus Pak Hendra ada tulisannya apa? Ini lokasinya. Ya. Ya. Terus di bawah lokasi ada linknya nggak Pak? Oh ya, ada. Nah, ya. Masukkan. Nah, kalau udah, ini Bapak Hendra buka, klik. Nah, terus ini diisi. Linknya diisi. Itu kan permanen link Pak, apa tuh? Iya, permanen link Pak Indra isi dengan nama linknya ya, nama grupnya. Misalnya saya, nama grupnya ini UKM Berbagi Pulau Gadung. Nah, ini jangan pakai spasi, jangan pakai titik, jangan pakai koma, ya. Oke. Ya, gitu. Ya, misalnya ada apa? Bikin gini, belajar berwirausaha di Sidoarjo. Nah, belajar berwirausaha di Waru misalnya gitu ya. Jadi bebas, silahkan Bapak Ibu bikin nama grupnya bebas ya. Kalau sudah ini di checklist ya. Silahkan di checklist. Nah, kalau udah back ya. Kalau udah Pak, back, mau tanya lagi. Ya. Mau tanya lagi, Pak. Itu orang lain masuk itu nearby ya, Pak? Kita pergi kemana gitu, yang orang daerah sana yang bisa masuk ya? Bukan. Hanya atau orang yang tinggalnya atau lewat ke tadi titik kita. Nah, ini kan titik, kalau titik saya ini kan posisinya ada di Pulau Gadung. Oke. Titik saya. Jadi hanya orang yang radiusnya 5 kilo dari Pulau Gadung sini, kantor saya yang akan bisa masuk. Satu, ya. Tapi karena kita sudah setting sudah setting link, ya, maka link ini bisa kita bagikan ke orang luar. Nah, kita bisa bagikan ke orang luar, ya. Maksudnya orang luar apa, Pak? Orang luar titik sini. Orang luar dari titik kita itu? Ya. Di luar dari berapa? 6 kilo kita itu? Iya, jadi di luar 6 kilo bisa gabung kalau dia tahu linknya. Kalau link kan bebas dari orang mana aja, yang penting ngeklik linknya akan masuk. Iya, betul ya. Nah, contoh nih. Ya. Oke. Nah, jadi contohnya seperti itu ya. Sip. Mantap, Pak. Nah, sampai sini oke ya? Oke, Pak. Mantap. Nah, Oke.
ini kita karena waktunya terbatas, Bapak Ibu. Mungkin ada yang belum makan siang, ada yang perlu beraktivitas yang lain ya. Nanti kita bisa jadwalkan lagi kapan-kapan. Ini rekamannya akan saya stop ya.